era Mbappe dan Haaland belum dimulai karena Lionel Messi resmi menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa. Gimana nih Sen? Emang boleh hat-trick di laga pertama Piala Dunia? Emang boleh hat-trick tanpa penalti? Emang boleh se-hat-trick itu? Kita bahas pertandingan yang epic banget dari Argentina berhasil menaklukkan 3-0 Aljazair, di mana tiga-tiganya dicetak oleh Lionel Messi. Dan harusnya 4 karena satunya Harusnya. offside guys. Betul, ya. betul, Ini benar-benar betul, sangat betul. excited banget membahas pertandingan Argentina melawan Aljazair ini, dan tentunya sudah tertebak jika Argentina akan menang. Betul. Tapi tidak ekspektasi Betul. kita benar-benar terlampaui jauh banget ya, Betul, karena betul. 3 gol dan semuanya itu berasal dari kaki kirinya Lionel Messi, ya, Messi. satunya kanan ya. Betul. 3 bola rebound. Apalagi gol pertamanya ini bener-bener Messi ball banget Sen. Iya, Ibaratnya betul. kan khas Messi Iya. banget ya. Haaland boleh brace, Mbappe boleh brace, dan juga nyetak gol dari out of the box 1 oleh Mbappe. Iya. Messi nyiptain 2 di laga kali ini, gol dari luar kotak penalti ya. Benar, ibaratnya. Nah, sebelumnya ramai di grup Facebook yang mengatakan di menit berapa Messi akan mendapat Dapat penalti. Penalti apa itu penalti ya, hat-trick tanpa penalti bos. Ini keren banget ya, dan juga hasil ini membuat Messi langsung seperti yang sebelumnya kita bahas berapa kan pada saat itu gue menebak Messi akan memecahkan rekor Klose dan juga mencetak 6 gol di pertandingan kali ini. Iya. Baru 1 match udah 3 dan udah menyamai loh kan. Bener, udah menyamai torehan golnya Klose 16 ya Sen. 16 betul. Wah, ini Setelah bener-bener. sebelumnya di laga Prancis lawan Senegal, Mbappe itu berhasil nyalip Messi kan. Iya. Nah, tapi Messi langsung ngebut lagi, langsung 3 gol ya. Ini juga fakta menariknya adalah mungkin ini semesta merestui ya, karena yang punya rekor juga kan sebelumnya mengeluarkan statement Miroslav Klose itu kan, ya saya rela jika rekor top skor Piala Dunia saya itu dipecahin oleh Lionel Messi gitu kan. Bukan saya rela. Saya berharap, Nah, saya apalagi. berharap Betul. rekor saya dipecahkan oleh Lionel Messi di Piala Dunia terakhirnya kan. Betul. Dan ucapan Klose langsung dijawab cash sama Messi Sama ya. Messi. Tanpa kredit nih Tanpa anjir. kredit. Apalagi kan Match. ini baru match pertama gitu ya saya. Betul. Dan match ini juga merupakan match comeback dari Lionel Messi ya, setelah sebelumnya di Copa America 2024 Messi tidak bisa mencetak gol Iya. satu pun, dia hanya mencetak 1 assist. Nah, terjawab sudah comeback Messi di Piala Dunia. Bukan hanya Mbappe versi Piala Dunia, tapi Iya. Messi versi Piala Dunia tak terhentikan ya. Makanya benar kata prediksi legend-legend kan, ibaratnya masih menjagokan Argentina menang Piala Dunia dan juga masih menjagokan Messi. Ada yang bilang Messi bakal top skor, ada yang bilang Messi bakal dapetin golden ball lagi nih Sen. Betul. Alasannya ya karena Messi di Argentina itu mode berbeda gitu Iya, kan. betul. Dan tebakan gua Messi juga akan jadi top skor. Pasti minimal 6 gol Messi di Piala Dunia kali ini ya. Karena ada hitung-hitungannya, bukan feeling saja. Karena lawan yang lainnya adalah Austria dan juga Yordania. Tanpa Iya. mengurangi rasa hormat ke dua negara tersebut, tapi dari hitung-hitungan sepak bola pasti nih. Iya. Messi di grup saja bisa 6 kan, prediksi gua Messi di grup 4 kan. Iya, 4 iya. gol kan. Dan ini udah 3 loh. Udah beyond banget ya. Ya gua harap sih enggak nyamai prediksi gua ya. Gua harap lebih kan. Lebih, Prediksi seperti- gua kan 4 Iya. kan gitu. Ya mungkin bisa 6 langsung di tinggal berapa? 2 sampai 1 lagi lah. Ada 2 pertandingan di grup kan. Betul. Ini ibaratnya sepertinya ya perjalanan karir Lionel Messi itu benar-benar secara skrip oleh Tuhan, itu skripnya luar biasa banget Sen. Kenapa? Karena pertama ini adalah rekor top skor Piala Dunia milik Miroslav Klose, legenda dari Jerman. Setelah sebelumnya Messi juga memecahkan rekor dari Gerd Müller, yaitu mencetak gol terbanyak dalam satu kalender 91 gol. Di mana Gerd Müller sendiri itu kan merasa terhormat jika rekornya harus dipecahkan oleh Lionel Messi, dan ini juga sama terjadi lagi ke Miroslav Klose. Lu bilang kan Tuhan menulis skrip. Iya. Kan dia Messi yang nulis kan nanya. Itu dia nulis sendiri Betul. ya. Makanya lagu dari ini kan ya, Tuhan ingin bermain bola, dia menciptakan Messi. Iya, Seperti itu. Messi adalah wadah untuk Tuhan bermain bola. Benar, karena gokil sih. Nah, kita ingin langsung bedah lagi nih Sen.
apa lu terkejut sama permainan Argentina yang dimana mungkin Messi itu berperan berbeda daripada seperti yang biasa kita lihat? Ya kan sudah gue prediksi di video sebelumnya Iya. kan, di Piala Dunia kali ini kan argumen lu tuh Messi akan menjadi as a playmaker. Iya, kan, pada saat argumen itu gue asister betul. kan. Iya. Dan gua kan beda, memilih pemain yang beda, dan pada saat itu gua ngomong Messi akan top skor dan Nah, minimal 6 gol. betul. Dan terbukti kan di pertandingan pertama juga Messi tidak berperan sebagai as a playmaker ya kan. Betul. Dia menjadi goal getter bahkan, padahal diturunkan bersama Lautaro kan. Betul. Bahkan Messi itu hanya gua hitung 3 kali umpan ke Lautaro Martinez karena memang Messi bisa menciptakan 3 key passes kepada Lautaro. Cuma sayang Toro kurang beruntung Masih saja kurang kan gitu. beruntung. Dan tapi tetap Messi dijadikan goal getter. Kenapa? Karena di pertandingan kali ini tidak seperti Messi sebelumnya di Argentina, di Copa America maupun di Piala Dunia 2022, di mana pada saat itu Messi menjadi pusat permainan. Kali ini bener lagi tebakan gua, McAllister yang menjadi pusat permainan, dan Messi hanya tugasnya scan, ada peluang kosong lalu langsung eksekusi. Eksekusi. Dan itulah kan di pertandingan kali ini terjawab semua, dan feeling gue bener ya, karena kenapa feeling gue itu kalau Messi dijadikan as a playmaker, Iya. dia itu akan bekerja ekstra. Kan kalau ini sudah mengerti masalahnya Messi itu kelelahan otot. Jadi seminimal mungkin agar Messi itu tidak cepat kelelahan. Betul. Gitu, dan itulah kenapa Messi pasti jadi goal scorer nih. Iya aja kan. Nah, hebatnya lagi ya, Messi itu kan banyak disorot itu sedang diam dan jalan gitu kan. Iya. Kurang sekali kita melihat Messi berlari, sekalinya lari nyetak gol ini. Bahkan ketika pemain Aljazair ngoper-ngoperan bola, Messi dia ya, nggak press, nggak apa, tapi itulah hebatnya Messi. Jadi dia itu jalan ketika memang posisi tidak terancam. Iya. Tapi di pertandingan tadi ya, Messi di umur 39 dan juga posisinya adalah striker, second striker, dia masih clearance bola. Ketika memang pertahanan Argentina itu terancam, dia langsung ikut membantu pertahanan dan clearance bola. Itulah yang membuat Messi berbeda ya. Betul, karena di pertandingan tadi juga kan seperti Lautaro, bahkan ketika Julian Alvarez masuk, Julian Alvarez masih Iya. ada Messi ya, bahkan tetap mengumpannya ke Lionel Messi. Nah, itulah yang pengen gue bahas. Mhm. Jadi kan Alvarez masuk berbarengan dengan Nico Gonzalez pada Iya. saat itu. Jadi terlihat banget Julian Alvarez ini ingin Messi hat-trick. Iya. Karena ada satu peluang yang menurut gua kalau Alvarez eksekusi saja itu Betul. bisa gol. Tapi dia kan ngoper kan ke Iya. Messi dan gagal. Bola muntah ke kiri lagi Iya. ya. Kemudian di out corner gagal lagi. Bola langsung ke Emi Martinez. Emi Martinez umpan langsung ke Messi, dan Iya. pada saat itu Messi ngumpan ke tengah kan. Kemudian dari tengah McAllister ke Nico Gonzalez lagi. Nico Gonzalez yang di Copa America sebelumnya sedikit egois, dia juga sama menginginkan Messi hat-trick. Hat-trick. Nah, tadi kan pantulan bolanya pivotnya seperti Iya. gaya-gayanya Jordi Alba kan. Iya, Langsung ke betul. tengah lagi dan gol Gol. dan hat-trick. Dan ada fakta, bukan fakta ya, ini dugaan gue pribadi, semua pemain Argentina terlihat ingin Messi mencetak hat-trick. Bahkan mungkin semesta juga berpikir seperti itu. Kenapa? Karena di gol ketiganya itu kan tembakan dari McAllister, lalu kan rebound ya, karena Betul. tidak diantisipasi oleh Luka Luka Zidane Zidane. itu kan, sehingga bisa dieksekusi oleh Messi, dan itu fix hat-tricknya Messi. Betul, dan walaupun memang di babak pertama harusnya Almada tidak eksekusi sendiri, itu masih bisa ngoper ke Messi, Iya. tapi dia milih eksekusi karena memang sudah 1-0 kan. Tapi setelah Messi brace, seluruh pemain Argentina itu ingin Messi hat-trick. Betul. Dan bahkan ketika mereka memiliki peluang untuk passing ke pemain lain ataupun eksekusi, mereka memilih untuk menunggu dan mencari Messi. Betul. Gitu. Itulah yang dilakukan oleh Nico Gonzalez ya. Gue salut banget untuk Nico Gonzalez. Kenapa gue salut? Karena gue ikuti Nico Gonzalez dari dia debut di eranya Scaloni. Awal dia debut di eranya Scaloni, dia itu salah satu pemain yang sedikit egois karena yang dia ingin proving sebagai striker, dia juga bisa mencetak gol kan. Iya, Tapi di Piala Dunia kali ini dia benar-benar ingin Messi hat-trick, dan juga waduh ini cocok nih Nico Gonzalez yang sekarang, bukan Nico Gonzalez yang Yang dulu, dulu, kan. lebih Dan dewasa dia ya. juga kan menyelamatkan Argentina ya di semifinal Copa America 2024 kan. Betul. Ini keren banget lah. Nah, ini gue pengen membandingkan, kita kan melihat di pertandingan Prancis ya melawan Senegal, ada umpan-umpan yang luar biasa dari Michael Olise. Ketika kita melihat pertandingan tadi Argentina, umpan-umpannya Michael Olise itu supaya ya umpan-umpan yang normal bagi Messi kan. Iya. Karena sering banget kita lihat Iya. di pertandingan tadi. Iya, tadi kan peluang pertama Lautaro Martinez kan dari umpan Messi yang seperti Iya. itu. Ketika Messi fokus ke depan tapi umpannya ke
samping kanan kan, itu Betul. tidak tertebak oleh back kan. Mm-mm. Itulah tipikal Messi, dan kenapa ketika Olise mencetak gol tersebut gua katakan umpannya Messi nih gitu. Iya, umpan-umpannya masih ini bener-bener keren Betul. banget Dan ya. gua kaget ya di pertandingan kali ini dengan peran Rodrigo De Paul, walaupun dia sudah ke Inter Miami dalam artian intensitasnya tidak seperti di Eropa, namun dia bisa bermain full time dan benar-benar dia seperti masih di tahun 2022. Kualitasnya juga naik ya, Iya. karena di 2022 banyak sekali miss passes dari Rodrigo De Paul, tapi salah satu asisnya kan gol pertama Messi kan Iya. pas dari De Paul kan. De Paul. Ya mungkin itu juga efek karena De Paul bermain bersama Messi Betul. di Inter Miami gitu kan. Betul. Sehingga secara chemistry tiap minggu main bareng gimana Iya, nggak jadi betul, chemistry-nya betul. tuh anjir. Wah ini bener-bener keren banget. Ya, yang paling keren itu ya, ini bener-bener pertandingan hari ini sangat mengguncang internet. Iya, betul. Kenapa ketika diawali dari Mbappe dulu ya. Berhasil, Mbappe ya. mencoba brace kan. Iya, betul. Itu kan Kylian Mbappe langsung melampaui golnya Lionel Messi. Betul. Dan kita bahkan di video sebelumnya kan membahas bahwa wah jangan-jangan rekornya Miroslav Klose itu dipecahin dulu nih sama Mbappe. Ternyata tidak lama berselang pertandingan Argentina, Messi cetak hat-trick. Iya, dan dari sini kita sudah tahu era era Mbappe dan juga Haaland belum dimulai ya. Betul. Era mereka dimulai ketika Messi sudah tidak bermain sepak bola, dan pada saat itu Mbappe sudah berumur 30 tahun, Haaland juga sudah berumur 28 tahun ya. Dan Betul. ketika Messi pensiun dan mereka pikir Iya. era mereka dimulai, era mereka akan digusur oleh Nico Bas. Digusur juga oleh Thiago Messi. Iya. Ini sangat kasihan banget ya karena Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland itu kan bahkan OTW usia 30 masih belum menang Ballon d'Or karena memang masih tertutup oleh cahayanya Lionel Messi. Iya, tapi mungkin untuk Mbappe ada kesempatan karena dia masih umur 26, kontrak Messi dengan Inter Miami tinggal 2 tahun lagi. Artinya ketika Messi benar-benar pensiun di usia 40-nya, Mbappe masih umur 28. Tinggal dua tahun sisa nih sok rebutan sama Julian Alvarez, sama Haaland, sama Betul. Kopas, sama Thiago Messi. Makanya ini ibaratnya seperti yang gue bilang di video kemarin bahwa yang sepatutnya layak juara Piala Dunia justru skuad Argentina yang sekarang. Itu pun dalam pertandingan kali ini kita masih belum melihat Nico Pas secara penuh 90 Iya, betul. menit, belum juga ada Valentin Barco, Valentin Giuliano. Barco, betul. Lalu Giuliano juga yang paling penasaran gue di Giuliano Simeone gitu kan. Lalu kan apa ya kayak Julian Alvarez juga ternyata dimainkannya di menit ke 70-an Iya, gitu kan. Ini kan ibaratnya ya bisa dibilang ya kalau menurut gue di babak pertama tadi Sen ini belum full power dari Argentina Betul, karena bahkan Otamendi sampai- juga kan sampai masih 90 cadangan. menit menurut Betul. gue. Bahkan sampai 90 menit akhir itu ini belum full skuadnya Argentina gitu. Betul. Mengingat kalau dari Islandia full skuadnya Argentina itu tidak bisa dikatakan full squad, semuanya full squad, mau lapis B, mau pemain muda, mau pemain Iya. tua gitu. Karena wah ini canggih banget, dan itulah kenapa gua pede Argentina bisa back to back gitu. Karena di pertandingan melawan Aljazair itu adalah skuad utama atau skuad tuanya Argentina, dan membuktikan bisa unggul 1 gol. Kemudian di babak kedua mulai dimasukkan pemain muda seperti Iya. Molina di awal ya kan, menggantikan Montiel pada saat itu, bisa mencetak 1 gol lagi dan masukin Nico Pas di menit Iya. 80-an kan, sama Nico Gonzalez gitu. Dan dari awal menit tensinya benar-benar rendah banget kan, Iya, betul. permainan ini tensinya rendah banget gitu. Tapi ini belum full squad ataupun full powernya Argentina melawan Aljazair ya. So, Argentina akan benar-benar terlihat full power di knockout. Karena di tahun-tahun sebelumnya Scaloni sudah melakukan hal yang sama. Di fase knockout pasti menurunkan starter Lautaro Martinez dan juga Messi secara bersamaan. Di knockout Lautaro itu jadi cadangan. Dan waktunya ya Julian Alvarez keluar dan ngamuk kayaknya. Nah, ini juga salah satu kejeniusan dari Lionel Scaloni ya. Kenapa? Karena memang dia tidak langsung all in ngasih tahu musuh-musuhnya bahwa ini loh formasi terbaik, tetapi kan dicicil. Ibaratnya menghadapi tipe lawan yang agresif ya diturunin pemain-pemain muda. Tetapi kayak seperti tadi, ini tanpa mengurangi respect kepada Aljazair biasanya di babak pertama kan kita dikasih lihat bahwa squad yang dimainkan itu ya benar-benar bukan full power mereka kan, karena dari tensi permainan juga kan lambat kan? Iya, sampai di babak kedua juga itu bukan full powernya Argentina. Ketika Nico Pas masuk, Messi ditarik gitu kan. Ketika yang Alvarez masuk ya sudah tidak ada yang tidak akan diganti oleh Scaloni sampai final. Kalau misalkan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, itu McAllister, cuma McAllister 1 yang tidak akan tergantikan. Dan itu prediksi gua, kenapa? Karena
hanya McAllister yang bisa menggantikan posisi Messi dengan stamina yang full. Betul. Gitu. Kenapa Messi tidak full ya? Karena memang Scaloni dan juga staf pelatih tahu kalau masalah Messi itu ada di kelelahan otot. Iya, Jadi mereka harus mencari pengganti pusat permainan selain Messi, dan itu ada di McAllister. Makanya ketika kita bacakan final squad Argentina, gua happy banget karena McAllister dipanggil kan. Betul, betul. Dan benar saja McAllister menjadi pusat permainan kan. Betul, ini benar-benar menarik banget ya perjalanan dari Argentina ini. Mungkin meskipun sesuai ekspektasi banyak orang, tetapi ini beyond expectation gitu kan. Menurut gua. Kenapa? Yang ekspektasi Messi hat-trick cuma gua anjir. Yang lain mah pasti nyetak paling 1 gol lah. Iya, gitu iya. kan. Nggak sampai hat-trick kan. Soalnya Messi belum pernah hat-trick di Piala Dunia. Benar. Kemudian sekarang bukan di usia prime-nya. Nggak akan ada yang nebak Messi hat-trick. Betul. Cuma gua feeling nggak tahu feeling gua tuh hari ini Mbappe brace skor 3-1 benar. Haaland hat-trick itu harusnya Haaland hat-trick Iya. aja. Dan benar aslinya hat-trick, dan Messi hat-trick juga gitu. Bener, ini pertandingan big match banget ya. Betul. Dan untuk orang-orang yang menjagokan Argentina gara-gara ada Messi, kalian terlalu meremehkan Lionel Scaloni ya. Iya. Nah, kenapa gue tetap menjagokan Argentina ya? Karena memang gue die hard fan bisa dikatakan ya. Iya. Mungkin karena kekurangan gue cuma tidak memiliki paspor tapi punya jersey gitu. Iya. Menurut coaching kan. Gue tahu permainan Argentina dari 2014 gue ikutin, bahkan ketika Scaloni baru masuk memimpin Argentina, makanya gue sepaham itu kan, karena benar-benar ngikutin Scaloni nih untuk di musim ini yang patut mendapatkan applause kalau misalkan back to back itu Lionel Scaloni. Karena pelatih ini benar-benar jenius banget. Jenius banget, betul. Ibaratnya ya bisa mengembangkan potensi-potensi dari pemainnya gitu. Iya betul. Dan setelah Piala Dunia back to back pensiun ke klub, gua tunggu di klub. Nah, semoga saja ya di klub ya. Mungkin bisa digantikan oleh Aymar atau Veron ya. Betul. Sebastian Veron nanti. Ya, betul ya. Sebagai dari asisten pelatih kan. Atau bahkan ada kemungkinan ada nama-nama baru kan yang akan muncul juga. Ya, mungkin ya antara Crespo, Aymar atau Veron kan. Itu Iya. karena sudah satu tim gitu. Iya, mungkin yang sepaket juga ya. Iya. Tapi gue pengen menyikapi ini Sen. Sejauh yang kita tonton dari setiap pertandingan di Piala Dunia kali ini, kebanyakan gol tercipta itu pertama dari tendangan jarak jauh di luar kotak penalti, lalu kan ada set piece ya dari sundulan gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi momentum bagi Lionel Messi ya, di mana ya gol-gol Lionel Messi juga kan di luar kotak penalti juga, sehingga ya ini menjadi kelebihan dari Argentina sendiri kan untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Iya, gitu. kebetulan dari pertandingan kali ini juga kita tahu Argentina siap dengan strategi low block ya dari tim manapun. Nah, betul. Dan jujur sejauh ini pertandingan yang sudah digelar di Piala Dunia, walaupun memang ada Portugal dan juga Inggris yang belum bermain karena tim besarnya tinggal Portugal dan Inggris kan yang belum bermain, yang lainnya sudah gitu kan. Jujur Argentina masih menjadi favorit juara menurut gue walaupun belum fase knockout. Dan satu-satunya musuh terbesar Argentina adalah Prancis. Kalau dilihat dari permainan sejauh ini ya. Bahkan untuk Jerman yang ngebantainya 7-1, ya iyalah ngebantainya Kurakau kan gitu. Dan juga kalau misalkan Prancis menjadi juara grup dan juga Argentina menjadi juara grup, kemungkinan kedua tim ini akan bertemu di final kalau sama-sama jalannya mulus. Wah, ini benar-benar bakal rematch yang legendary banget ya. Iya. Kenapa legendary? Karena akan ada mungkin 2 rekor Sen. Pertama berhasil menuju final 3 edisi berturut-turut untuk Prancis. Lalu kan back to back dari Argentina, back to back juara gitu kan. Wah, ini benar-benar Back juara, back final juga. Iya, back to Gitu back. kan. Sedangkan untuk Prancis 3 kali nih nyampe final. Iya, tapi kalau misalkan rematch yang paling gue soroti satu. Siapa itu? Ini adalah langkah pertama untuk eranya Mbappe, karena mungkin ini adalah pertandingan terakhir di mana Mbappe dan juga Messi saling berhadapan. Betul. Gitu, dan itulah yang gue harapkan gitu. Ya berarti lastinya itu bukan Messi sama Ronaldo ya. Emang bener-bener sama Ya, karena Mbappe. untuk pemain yang aktif, yang masih aktif di 5 liga top Eropa menurut Iya. gua, yang levelnya di bawah Messi itu cuma Mbappe di era yang sekarang. Ada yang sekarang betul. Iya, di bawah level Messi itu cuma Mbappe, yang lainnya jauh banget. Yang mungkin hampir mendekati atau setengahnya itu baru Mbappe menurut gua. Dan harapan gue besar ke Mbappe ya, karena sekarang dia kan Insyaf kan. Iya. Insyaf dulunya fansnya Bang Dodo, Betul. sekarang dia berubah menjadi fansnya Messi gara-gara 2 tahun bersama di PSG kan. Betul, ibaratnya emang disadarkan ya pertama dari interview atau podcastnya Kylian Mbappe bahwa dulu tuh di PSG gue sama Neymar itu udah paling jago. Kenapa? Karena dari 10 tendangan gue sama Neymar bisa nyetak 6 gol. Iya. Tetapi Messi 8, 9, 10 gol semuanya masuk. Iya, dan sudut yang sama kan.
Iya, dari sudut yang Seko, sama juga, betul. Iya. Karena memang ya semakin dewasa semakin memahami sepak bola ya pasti akan memahami gimana hebatnya Lionel Messi itu sendiri Betul. gitu Nah, yang Sen. paling gue tunggu di match itu ya. Kalau Mbappe bisa bertemu dengan Messi, mungkin ini akan jadi pertandingan terakhir keduanya berhadapan, saling berhadapan. Dan tentu kalau misalkan siapa yang harus juara, tentu Argentina ya, karena Iya. Mbappe masih panjang, dia masih bisa 3 kali lagi kalau tidak cedera Betul. mengikut edisi Piala Dunia, yang minimalnya 2 kali ya untuk Betul. Mbappe, dan di usia mudanya dia masih akan di tahun ini yang memecahkan rekor close itu ada dua, yaitu Messi dan juga Mbappe, Mbappe pasti memecahkan. masih tetap ibadah. Ini juga Dan satu untuk Haaland mungkin memecahkan rekornya Ronaldo 8 gol. 8 gol bisa Mungkin jadi ya main mungkin ya mungkin karena udah mungkin. brace gitu. Nah, itu dia kasihan banget ya Haaland sama Mbappe. Di mana kan internet sempat meledak karena performa dari kedua pemain muda ini kan, Iya. tetapi semuanya dibanting sama satu hat-trick Lionel Messi. Iya, tapi nggak kasihan juga sih karena waktu mereka masih memiliki Masih- setidaknya 7 sampai 8 tahun lagi kan di Iya. sepak bola, dan pada saat itu ya sabar dulu lah. Iya. Sabar dulu ya. Ini bener-bener respect banget ya, bener-bener Messi itu. Jadi gue pengen membandingkan antara Argentina dan juga Portugal ketika Argentina memutuskan untuk bermain untuk Messi gitu kan, tetapi kan Messi bisa proven dengan pertandingan kali ini gitu kan, sehingga selebrasinya ya bener-bener selebrasi menjawab apa ya, menjawab jerih payah dari seluruh skuadnya kepada Messi gitu Sen. Iya betul, dan Messi sekarang mode happy ya di Argentina. Iya. Dan tak akan terbendung. Semoga saja prediksi gua mengenai gol Messi itu terlampaui. Prediksi gua 6 gol, 4 gol di grup itu terlampaui. Semoga saja 6 gol di fase grup. Kemudian nambah lagi kan, Betul. agar spare waktu untuk pemain-pemain yang lain memecahkan rekor Messi ini lama. Lama banget. Dan tidak hanya butuh 4 tahun lagi lah. Mungkin kalau misalnya edisi selanjutnya Mbappe masih prima, mungkin Mbappe bisa mecahin rekor lagi. Betul, ibaratnya ya. Ini Messi itu di usia tuanya ya, di usia senjanya. Dan Ini sekarang fix 39, sudah bukan 38 lagi. iya, ini udah bener-bener ya secara karir sepak bola gitu ya. Ya udah tua banget gitu Sen. Iya 39 tahun. Tetapi Messi juga seakan-akan memberikan standar Sen kepada generasi baru, apalagi yang banyak disorot itu kan Lamine Yamal ya. Ternyata ya untuk menjadi hebat levelnya setinggi itu gitu kan. Ya bukan standar menurut gua. Apa tuh? Ya itu up to limit ya, atau tidak terbatas. Iya. Tidak akan ada pemain di mungkin 50 tahun atau 100 tahun ke depan yang menyamai level dari Messi, bahkan sama Ronaldo juga menurut gua. Itu bukan standar. Messi itu bukan naruh standar sih ya. Iya. Cuma ngasih tamparan kepada Iya. orang-orang yang mengatakan Lamine Yamal akan menjadi the next Messi, Mbappe akan jadi the Iya. next Ronaldo. Itu Messi, Ronaldo itu cuma ngasih tamparan kepada mereka Iya. gitu, bahwa lu tuh belum bisa ibaratnya. dan lu tuh masih muda, apalagi Lamine Yamal, perjalanan masih panjang. Jangan kegeeran jadi the next Messi, dan juga yang lain-lainnya belum tentu nanti di usia 21 cedera. Itu sama seperti Mbappe, prima di usia 18 tahun, masuk ke usia 20-an cedera kan gitu. Betul. Messi dan juga Ronaldo itu kenapa standarnya tidak bisa ditembus oleh siapapun, karena di era prime mereka tidak pernah cedera berat, dan recovery mereka ketika cedera juga cepat. Itu kan yang sulit ditiru oleh pemain sekarang. Betul, karena gue punya pendapat sendiri tentang hal itu Sen. Karena menurut keyakinan gue ya, Messi dan juga Ronaldo itu memang terlahir untuk menciptakan sejarah. Kenapa? Karena banyak sebelum eranya Messi dan juga Cristiano Ronaldo itu pemain-pemain yang hebat. Salah satunya adalah tragedi injury lututnya R9 gitu kan. Itu kan ya benar-benar ya mungkin tidak ditakdirkan untuk menjadi pemain hebat seperti Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo ya. Ya meskipun memang itu jadi patokan legend gitu kan untuk R9 sendiri gitu kan. Tetapi ya memang kalau untuk rivalitas antara Messi dan juga Cristiano Ronaldo, seakan-akan ya ini ada emang bantuan dari semesta juga. Iya, dan itu kan makanya disebut is another level ya. Iya. Dengan sepak bola peraturan yang serumit ini, peraturan offside, peraturan gol, tidak akan ada pemain yang menyentuh jumlah gol seperti Messi dan juga Ronaldo. Setuju. Dan gue percaya di akhir karir Ronaldo dan juga Messi, keduanya itu mencapai 1000 gol masing-masing. Optimis Karena ya, Messi optimis ya. juga memiliki chance yang tinggi, apalagi sekarang golnya nambah terus, masih Iya. ada 2 musim. Mungkin Ronaldo 1 musim lagi itu 1000, kemudian Messi juga 1000 kan. Iya. Itu. Dan the next-nya tidak ada menurut gue. Tidak akan, walaupun Haaland segacor apapun sulit Sulit karena kalau mau ngelampauin Messi dan juga Ronaldo, Haaland, Mbappe paling minimal per musim itu 40 gol. Mereka hanya sanggup di 30-an. Betul. Bahkan di masa prime-nya, di masa Iya, prime-nya iya, di masa prime-nya. Dan Messi, Ronaldo minimal 40 itu strike selama 5 musim. Iya, itu kalau diambil rata-rata ya. Yang Sen. rata-rata Betul. kan yang nggak rata-rata 91 kan 72. Ronaldo kan pernah sampai 72 satu musim. Ya, bayangkan aja ya, trio Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz digabungin itu 102. Sedangkan Messi sendirian 91. Itu kan segokil itu standar dari Lionel Messi gitu, Sen.
Bener-bener keren Iya, banget sih. makanya menurut gue Messi dan juga Ronaldo jangan jadiin standar karena nggak akan ada yang bisa nyamai kedua pemain ini gitu. Dan Betul. legacy mereka gue setuju dengan Koci, mungkin 100 tahun ke depan nggak ada yang bisa nyamain, bahkan anak-anaknya Messi dan juga Ronaldo itu sendiri. Iya, pasti Gitu. tidak ada sih. Apalagi dengan peraturan sepak bola yang serumit ini, untuk gol aja rumit banget kan sekarang, aja rapi dulu lah, VAR dulu, nggak gol lagi gitu kan. Makanya jarang kan kita melihat pemain yang Messi Ronaldo dulu hat trick Iya. itu hat trick tuh strike 3 match beruntun, Iya. hat trick juga. Itu hal-hal yang biasa. Iya, brace itu bahkan Messi pernah kalau nggak salah 5 pertandingan, 7 pertandingan strike, free kick, kemudian brace pada saat itu. Pemain sekarang kan nggak ada, terus sekalinya brace di media di up, kemudian next matchnya nggak ngegolin. Betul, karena rivalitas El Clasico dulu itu Barca dan Madrid bantai-bantai lawan siapa aja kan. Ibaratnya jumlah golnya itu di atas 5, di atas 4 ya, karena kedua pemain ini benar-benar spektakuler banget ya pencapaian dari Lionel Messi ini ya. Betul, dan ini belum selesai, ini baru permulaan, ini baru start, masih ada 2 pertandingan di grup lagi, dan kalau misalkan lolos itu akan ada tersisa sekitar 4 atau 5 karena sampai 24 besar, ada 5 pertandingan lagi di fase knockout. Jadi seperti omongannya Zidane ya, enjoy to see Messi, to watch Iya. Messi ya, Bener. just enjoy kan. Bahkan ketika Zidane melihat anaknya sendiri dibobol 3 kali sama Lionel Messi kan, itu benar-benar legendary banget karena penampilan dari Luka Zidane kan tidak buruk ya, memang Tidak banyak buruk. sekali save juga kan, Iya, ibaratnya kan. betul. Tapi Walaupun ya memang satu blunder ya, memang power dari tendangan McAllister kan bisa Iya. aja blunder. Iya itu ya, bola-bola muntah kayak gitu emang susah untuk diantisipasi kan. Iya ya, yang antisipasinya itu power dari tendangan McAllister itu kencang, makanya blunder, jadi nggak bisa di save kan. Iya. Itu. Ibaratnya ini kan banyak sekali prediksi yang mengatakan bahwa tim favorit juara itu ada Spanyol, ada Prancis, ada Brazil. Portugal, Brasil. dan juga Brazil ya. Ternyata kan yang baru proven itu baru Prancis doang nih Sen, karena Spanyol dibelahan 5 sama Cape Verde gitu Iya. kan. Nah kita tinggal lihat nih pertandingan dari Portugal itu sendiri. Iya. Menurut lu gimana perasaan Cristiano Ronaldo lihat Messi hat trick anjir? Ya mungkin dia panas ya, pengen hat trick juga. Kalau dimainin, kalau dimainin, Betul. itu nanti di bang cadang gini, Eh. anjing, gitu. Mainin gua aja gitu. Bener karena Enggak sih, mungkin dia sekarang lagi rapat ya sama ISO Speed. Rapat Iya, ya? ke stadion mana nih? Meksiko, Iya. Kanada atau Amerika? Bener. Terus dia lagi ngontak George Mendes sama Piers Morgan, ayolah podcast ini bisa nih. siapin skrip buat podcast Iya. jangan. Kenapa? Karena gue mau tanya dulu, kenapa menurut lo susah untuk Cristiano Ronaldo dimainkan? Sulit ya, karena tidak sulit dimainkan, pasti dimainkan. Cuma paling ya sampai seperti Messi tadi. Iya. Tapi untuk di fase grup, menurut gue tetap dimainkan. Menurut ya. gue, ya kan harapannya kan dimainkan. Tapi Iya. harapan yang lainnya kan itulah kalau Portugal tidak mau juara. Itu Artinya dia. kalau main berarti ya patut kita tunggu juga. Kita belum tahu Ronaldo ya. Ya dari catatan walaupun di Riyadh Saudi Pro League, mau tidak mau Riyadh Saudi Pro League itu lebih baik daripada MLS. Itu Iya. juga gacor kan di Liga Arab. Kita tinggal tunggu saja ya. Harapan gua sih dimainkan Ronaldo di fase grup. Biar Bruno Fernandes nambah emosi anjir. Karena kita sudah melihat di friendly melawan Nigeria ya, Iya, kan? Kita sudah betul. bahas juga gitu Mungkin kan. Leo mukul itu kesel. Luar biasa Jadi ya. mukul pemain. Mau mukul Ronaldo sungkan gitu kan, Iya. mukul aja pemain lawan Betul. aja sebenarnya kan. Karena memang intensitas di Piala Dunia itu sangat mengejutkan ya, karena bahkan Mesir saja melakukan perlawanan yang sangat sengit melawan Belgia kan. Bahkan Irak walaupun dibantai juga tetap sengit menurut gua. Wah, bagus mainnya. sengit apalagi Irak, dan Irak itu faktor luck saja karena 2 peluang Bukan, itu bukan kan faktor luck menurut gua. apa tuh? Faktor kalah postur. Wah, bisa jadi. Asli. Iya. Gol-gol itu gol-gol loncatan, anjir loncatnya Haaland sama back Iya. Norwegia itu ketika loncat bareng back Norwegia segininya Haaland. Ibaratnya loncatnya back Norwegia itu hal yang aja juga sama. Iya, betul. Karena memang ketika melihat pertandingan Norwegia melawan Iran ya, kita kan bertanya-tanya loh, kenapa Iran berani banget ngikutin ofensifnya Norwegia? Betul. Kayak karena memang mereka sepede itu, kualitas Iya. mereka ada di sana. Iya, gitu. walaupun memang on target cuma 1, tapi kejutan-kejutan dari serangannya itu anjir benar-benar bikin kita vibe. Iya. Nonton pertandingan itu vibing banget kan gitu. Vibing banget kan. Walaupun ujungnya 4-1. Betul. Makanya di dua brace masing-masing oleh Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland itu kan mereka tuh euforianya dapat banget karena memang susah itu menciptakan brace kan. Tetapi ketika Messi menciptakan hat trick itu selebrasinya aja, selebrasi yang pertama masih hype ya untuk Messi-nya sendiri. Selebrasi ketiga tuh kayak bener-bener lah gitu kan. Messi itu adalah sebuah tamparan.
biar Mbappe dan Haaland tidak jumawa. Wah, betul. Gitu. Fresh hat trick aja gitu kan. Kalau Messi. Dan tanpa penalti ya. Ah, tanpa Dan penalti. tadi kan ada potensi satu penalti. Iya. Kalau penalti juga menurut gue Messi tetap nggak mau ngambil. Bisa jadi. Pasti karena posisi udah 2-0 kan. Messi nggak bakal ngambil karena memang gitu. Messi ngapain hat-trick? Iya, Gitu iya, kan. itulah cara semesta juga. Udah jangan dinodai sama adanya penalti. Nanti fans-fans haternya Messi itu berisik ya Iya, kalau ada betul. penalti gitu kan. Nggak ada penalti juga pasti. Ini apa anak FIFA segala macam. Karena itulah. Jadi kalau orang bodoh kan hanya bisa membuat alasan ya. Iya, Itu betul. tidak bisa mengakui sesuatu. Betul, betul. Itu Jadi saja. di otaknya ada block system. Gitu. Ya kan kalau katanya psikolog gitu kan ada Iya. kalau orang putih itu memiliki block system. Jadi mau dikasih alasan logis apapun mereka tetap ngeblok. Nah, nggak nerima ya. Contohnya Darren Watkins Junior Asik. aka Isos B ya. Nah, ke Ronaldo itu best. Ya itu kan selera masing-masing ya. Masing-masing karena ya ini juga menjadi semakin menarik ya, kita akan lihat lah Portugal mainnya akan seperti apa gitu ya, apakah akan seperti Spanyol atau akan seperti Prancis dan juga Argentina ya. Iya, tapi menarik juga kita tunggu pertandingan Portugal karena lawannya Kongo ya, Iya. Demokratik Republik Kongo. Kongo, Karena betul. mereka juga kuda hitam di AFCON ya. Mhm. Kita tidak bisa meremehkan lah, tidak bisa meremehkan Kongo juga, tapi tidak bisa meremehkan Portugal juga karena ini adalah generasi emasnya Portugal. Portugal bisa jadi betul. Katanya, gitu kan, katanya. Karena ya, emang nggak bisa diremehin. Cape Verde sudah membuktikan gitu kan, karena bisa menahan imbang Spanyol juga. Betul. Berarti semakin menarik banget ya. Bener-bener ada yang mau dibahas lagi nih Sen? Memang kita sudah sampai di Benar. sini karena mungkin kita ketemu next match Argentina melawan Iya. Austria. Ini Betul. menarik banget juga lawan Austria ya. Walaupun memang David Alaba sudah tidak dipanggil. Oh iya. Dan ini ada update tentang top score. Video sebelumnya kita mengatakan top skornya itu Haaland dan juga Mbappe. Betul. Tetapi kali ini Lionel Messi yang menjadi top skor anjir. Messi lagi. Enggak, Messi terus. Ini benar-benar upload banget lah untuk pertandingan Jadi hari ya, ini. kita belum tidur dari malam dari laga Prancis Senegal Iya, ya. Dan betul. yang paling kita nantikan itu laga ini. Tetapi 3 laganya seru banget Sen. Wah. Bener, ya kelibaknya ada di Argentina. Dan sebenarnya gue nggak bisa tidur ya sampai laga Portugal nanti karena kalau misalkan Argentina habis main itu endorfin naik. Kalau endorfin naik itu susah tidur ya. Betul. Jadi buat teman-teman sekali lagi buat teman-teman yang nggak bisa nonton karena besoknya kerja ya kita updatein di sini ya Sen ya. Besoknya kerja kan lagi kerja. Betul. Seleksi satu kan. Betul. So itu saja yang kita bahas dalam ulasan pertandingan Argentina melawan Aljazair, di mana dalam pertandingan kali ini berhasil dimenangkan oleh Argentina, di mana 3 golnya dicetak oleh Lionel Messi alias hat-trick. Dan Instagram sempat down ya. Betul. So drop opini teman-teman tentang pertandingan kali ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Dan sampai jumpa di hat trick Messi selanjutnya.